Ini luar biasa yang harus kita tahu bersama, blueprintnya untuk nanti Gen Mustika berjuang di bagian yang mana ya. Jadi dikala adik-adik kami, saya panggil adik-adik ya karena mereka adik-adik saya juga, di suatu masa kecil yang bahagia bersama orang tua yang bahagia juga, kita sebut masa preventif. Mereka masih imut-imut, anak baik, ya kan ya? Iya, anak baik, betul ya? Iya, insya Allah baik gitu ya. Dan kalau ditanya saya, kenapa dia kena narkoba? Multifaktorial, banyak faktor. Saking banyaknya, akhirnya para pakar ambil 3 saja kesimpulannya. Ya, faktor pertama namanya faktor predisposisi, faktor dasar, di mana mereka tidak tahu ya apa watak mereka. Kenapa saya beda dengan kakak saya? Kenapa saya beda dengan adik saya? Kenapa saya beda dengan teman saya yang suka ketawa-ketawa, gembira? Kok saya diam aja, suka mikirkan sesuatu? Itu masuk di faktor predisposisi. Mereka nggak ngerti juga kenapa saya begini, begitu, begini. Kok bakat saya beda? Itu dikategorikan faktor predisposisi. Sehingga dari kecil mereka tidak mengenal dirinya. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut faktor kontribusi. Disinilah kita keluarga. Di sini ada pola asuh. Kita tahu pola asuh dari dulu kita harus selalu belajar bahkan sampai sekarang. Ya. Kemudian lagi pendidikan tentang kenarkotikaan itu sendiri. Kalau saya tanya sama adik-adik, kamu tahu puto itu ya haram? Nggak tahu. Kamu tahu itu puto? Karena waktu kecil tahu nggak sih puto itu narkotika? Hah? Nggak tahu. Siapa yang nggak tahu angkat tangan? Nah, kalau ada yang tahu dan pakai itu maaf ya, bodoh, banget gitu. Ya, tapi kebanyakan nggak tahu gitu. Itu masuk di kontribusi, ya, itu masuk di kontribusi. Kemudian ya, kalau saya tanya sama adik-adik, terutama yang Muslim, boleh? Ya, maaf, waktu kecil kalian diajarkan sholat juga kan? Diajarkan saum, puasa, diajarkan juga untuk berbaik sangka, diajarkan juga berakhlak baik, begitu kan? Sebetulnya udah lengkap ya. Tapi apa yang kurang? Nah, coba nanti kita lihat lagi apa yang kurang. Nah, dari kecil predisposisi dan kontribusi ini terus berjalan, ya. Tentu karena itu tadi kita nggak salah, orang tuh nggak pernah salah, cuman kurang tahu maunya mereka apa, kurang tahu wataknya apa, kurang tahu saat sekarang harus gimana, kurang tahu narkotika itu apa. Sampailah pada satu masa di mana masa-masa yang sudah sulit orang tua untuk menekan mereka atau menjaga mereka sebagaimana waktu masih kecil, maka ada yang kita sebut namanya faktor pencetus. Ya, boleh saya tanya? Faktor pencetus ini kan biasanya lingkungannya. Ya, angkat tangan aja ya. Yang pertama kali pakai narkoba waktu mahasiswa, ada? Pertama kalinya? Waktu mahasiswa, ada? Waktu SMA? Waktu SMP? Waktu SD? Ya. Yang maaf, udah 40 tahun ke atas baru pakai narkoba. Hari ini nggak ikut ya? Sebetulnya ada ya, tapi hari ini nggak ikut ya. Itu di masa kalian artinya SMP, SMA, dikala saat itu sedang berkembang, orang tua tidak bisa lagi menahan kalian untuk keluar rumah, kalian bertemu orang yang salah dan ya mendapat solusi yang salah, betul ya? Siapa yang pertama kali mencetuskan kalian? Siapa? Siapa yang teman sekolah? Angkat. Oke, teman di rumah, keluarga sendiri. Baik, maaf, pimpinan, bos kah, guru kah, ada? Coba katakan, gak usah malu-malu. Ya, insya Allah tidak akan terpercaya. Ya, mohon maaf, terima kasih kejujurannya. Artinya, teman-teman, Bapak Ibu, faktor pencetus ini banyak, ya. Dan sekali lagi, ya, inilah multifaktorial seseorang bisa terjadi penyimpangan. Memang pertama kali
niatannya adalah coba eksperimental use. Dari narkoba itu memang buka pintunya itu adalah rokok dan miras. Maka kami tanpa kami sadari, tanpa kami ngomong-ngomong duluan, kami berbagi tugas dengan Mbak Ira. Tanpa ngomong-ngomong duluan, ya mungkin barangkali karena satu alma mater ya, dan dipertemukan oleh sahabat kami Ibu Nurul, Masya Allah. Ya. Jadi pada saat masa ketergantungan, pertama kali niatannya cuma coba experimental use, tapi karena yang dicoba adalah zat adiktif, zat yang beberapa kali saja pakai akan ketergantungan baik fisik maupun psikologis bahkan sosial, ya, maka masuklah mereka di masa ketergantungan. Boleh jujur? Ini punten ya, kayaknya kita begini-begini. Gak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah, ada pemisah, tapi teman-teman bisa lihat saya ya. Siapa yang pakai narkobanya cuma 1 tahun? Ada 2 tahun? 3 tahun pakai narkoba? 5 tahun? 6 tahun pakai narkoba? 7 tahun pakai narkoba? 8 tahun pakai narkoba? 9 tahun pakai narkoba? 10 tahun pakai narkoba, 11 tahun pakai narkoba, 12 tahun pakai narkoba, 13 tahun pakai narkoba. Ada yang belum angkat tangan? Punten, Mbak Adil berapa tahun boleh sharing? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Ko Jimmy, maaf, berapa tahun kok? 25 tahun. 25 tahun, berarti lama di masa ketergantungan. Inilah yang menyebabkan mereka pulih tidak bisa cepat karena mereka berada di masa ketergantungan yang sangat lama, dan pada saat itu kehidupan mereka kacau balau. Ini yang bikin mengapa mereka sulit untuk berubah. Walaupun boleh kan begini? Boleh, ya Masya Allah, ya mohon maaf ini mohon izin ya. Terus kalau mau pulih bagaimana? Tidak mudah untuk pulih. Para keluarga termasuk saya membujuk adik-adik yang pernah pakai narkoba dan masa ketergantungan yang panjang untuk bujuk untuk pulih, susah sekali. Berbagai macam cara. Saya saja menggunakan cara sedikit membohongi Sahril. Mana Sahril? Saya katakan nanti rehabilitasi yang di Kuala Lumpur asik, tempatnya bagus, ada kolam renangnya. Ya begitu ya waktu itu ya. Pokoknya kamu nanti, jadi kalau ditanya sama keluarga, Sahril kemana? Lagi sekolah di Kuala Lumpur. Saya bujuk begitu ibu. Sampai di sana dia marah. Tidak ada kolam renang, hanya ada kolam ikan. Namanya kolam Zarimah waktu itu, ya. Diambil dari nama Zarimah yang dari sini, gitu, ya. Masya Allah. Dan banyak kali cara ya. Siapa yang dibohongi oleh orang tua dan masuk rehabilitasi? Siapa yang harus ditangkap oleh petugas untuk bisa masuk rehabilitasi? Angkat tangan. Siapa yang betul-betul mau sendiri? Angkat tangan. Berbagai macam motifnya, ya. Tapi apapun itu, selamatkan dulu. Banyak orang tua merasa kalau nanti saya paksa nanti dia dendam. Nggak apa-apa bu. Tapi daripada tidak ada harapan, paksalah, masukkan dulu di rehab, ya. Pulihkah setelah itu? Belum tentu. Ya. Karena panjang pemulihan, pertama ada yang disebut rehabilitasi medis. Ini mereka dihilangkan dulu zat-zat itu dari badan mereka. Ini kurang lebih antara 10 hari sampai 1 bulan. Paling lama itu membersihkan kandungan cannabis sativa atau ganja di dalam tubuh. Paling lama. Ya. Dan setelah itu masih kurang karena mereka bertahun-tahun di masa ketergantungan, hidupnya kacau. Ya. Yang dulunya sholat subuh jadi nggak sholat subuh, yang dulunya bangun pagi untuk sekolah ini nggak bangun pagi, yang harusnya malam tidur ini mereka bangun, yang dulunya tidak berbohong jadi pembohong, yang dulunya tidak menipu jadi penipu, yang dulunya tidak merampok jadi perampok. Maka untuk dibetulkan kembali ada istilahnya kita sebut rehabilitasi sosial. Harusnya rehabilitasi sosial itu minimal 3 tahun. Tapi apa boleh buat, banyak kondisi
kondisi tempat yang sangat tidak mumpuni untuk menahan mereka 3 tahun, kondisi keuangan, ya, maka akhirnya cuma bisa 3 bulan. 3 bulan dari 3 tahun, lamanya nggak sebanding dengan waktu kita pakai di masa ketergantungan. Untuk itu maka ada istilahnya pasca rehabilitasi, dan ini dilakukan seumur hidup. Mungkin mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, sudah mulai juga diajak kerja oleh keluarga, sudah mulai juga sekolah, sudah mulai juga kuliah, tapi sebetulnya mereka tidak boleh lepas dari tempat rehabilitasi mereka. Ya. Sampai kapan ini? Seumur hidup. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak, ya, bandar, masih banyak yang menggoda mereka, maka mereka bisa relapse kapanpun, dimanapun saja. Dan kalau sudah relapse, harus diulang dari pertama rehabilitasi medis. Ini beratnya. Ada yang sampai sekarang sudah clean lama tanpa relapse, ada? Boleh tepuk tangan buat mereka, Bu. Itu susah sih. Sekarang yang hari ini duduk di sini dan sempat relapse 1 kali, ada? Boleh? Tidak apa-apa, jujur. Tepuk tangan juga buat mereka, Bu. Susah. Yang relapse-nya 2 kali, ada? Relapse-nya 3 kali, itu juga susah. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Pada saat itu juga Sahrir relapse, sudah 3 kali Sahrir relapse. Akhirnya saya bertobat dan saya mengatakan, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya tidak tahu diri, tidak bersyukur. Engkau berikan kesempatan untuk mengurus narkoba, tapi saya mau tinggalkan. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan akhirnya di 2017 saya berada di Arafah, saya meraung-raung minta ampun pada Allah, dan saya mendoakan Sahrir untuk sehat seterus-terusnya, termasuk juga teman-temannya. Dan apa yang terjadi 2018, Sahrir juga ikut wukuf di Arafah. Waktu itu ada kisah furoda, ya, baru pertama kalinya itu, dan akhirnya saya sampai sekarang tidak mau lagi sebersih pun berniat untuk meninggalkan urusan. Dan ketahuilah ayah bunda, bapak ibu yang kita sama keluarga korban narkoba, setiap saya mendapat berita si ini masuk, saya langsung beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan beristighfar. Kalau masuk lagi, Dennis masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim. Dennis masuk, astagfirullahaladzim. Ya, dan selalu beristighfar dan selalu juga mengirimkan doa untuk kalian agar tetap bisa pulih, karena saya tahu emang susah banget, ya, susah banget, dan bisa hadir di sini ini juga susah banget, ya, masya Allah. Dan terus gimana Bu Esa? Bu Esa harus ngapain? Buat keluarga yang sudah terlanjur anandanya menjadi korban, teruslah kita sama-sama berjuang Bapak Ibu, karena memang nggak tahu sampai kapan. Saya sudah bisa kan lea-lea, nggak bisa, ya, karena kemungkinan sudah bertahun-tahun pun di pasca rehabilitasi, karena bandar masih banyak, makanya mereka masih bisa jatuh lagi. Itulah pada saat tadi Bu Nurul pidato di podium, ya, kemudian Bunda Kurniasi, Bunda Aan mengatakan bahwa semua BMIW ini akan membantu permasalahan Indonesia, dan hari ini karena Hari Anti Narkotika Internasional, maka mencanangkan untuk, ya, berjuang untuk penanggulangan masalah narkoba. Saya gak bisa ngomong apa-apa, mau nangis aja. Dulu cuman sendiri, cuman sedikit, tetapi sekarang begitu banyaknya yang mau bantu. Adik-adik lihat mereka mau bantu kita. Bolehkah saya cerita sedikit? Karena banyak orang tua bingung, Bu Esa, saya kurangnya apa? Sudah ajarkan sholat, sudah ajarkan saum, sudah ajarkan sedekah, sudah ajarkan akhlak mulia, sudah ajarkan, ya, apapun, apa kelirunya saya? Maka nyun sewu sekali, mari kita belajar tentang otak manusia. Ini otak manusia. Ya, mungkin ada teman sejawat hari ini hadir, kita pernah belajar di anatomi, teman-teman bidan, teman-teman perawat dan sebagainya. Dan buat yang lain kita pernah belajar biologi, inilah otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil, dan Allah bagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Coba belahan dulu otaknya, Bu. Iya, belai-belai kepalanya, Bu. Iya. Ada otaknya, Bu? Alhamdulillah.
Saya takut ibu lupa punya otak. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada neuron yang berjumlah 100 miliar. Satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya punya 100 miliar, adik-adik punya 100 miliar, kita semua punya 100 miliar, tetapi setiap generasi lebih canggih. Itulah saya mengapa untuk masalah penanggulangan narkoba rasanya nggak bisa sendiri, maka saya ajak generasi muda, saya ajak anak-anak saya ajak Dokter Lanang, Dokter Priyo, ya, saya ajak lagi anak-anak saya yang lain, saya ajak lagi juga mereka untuk sama-sama ngurus. Kenapa? Karena kami memang sama punya 100 miliar, tetapi canggihan otak generasi baru, ya. Nah, apa yang terjadi di otak? Dia akan terjadi sambungan seperti ini, yang saya. Dan pada saat terjadi sambungan-sambungan seperti ini membentuk memori. Ya. Dan kerjanya kayak listrik. Jadi di otak manusia ini banyak listriknya, Bu. Jadi kalau ada yang bilang, ih dasar otaknya koslet, itu betul. Karena di otak ada listriknya. Ya. Nah, sekarang bagian mana sih kalau kita ajarkan seorang anak tentang prinsip hidup, tentang ad-dinul Islam, tentang semuanya kebaikan, di bagian mana? Bagian otak depan, Nyun Sewu, biasanya disebut lobus frontalis. Disinilah pada saat kita memberikan arahan, mengajarkan, menasehati, ya, terjadi sambungan di otak bagian depan ini. Seperti ini sebetulnya. Hari ini saya ada satu konsep, namanya konsep bahasa cinta atau bahasa kasih sayang. Apa bahasa cinta, bahasa kasih sayang? Ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Rupanya beda-beda. Adik-adik, punten adik-adik yang baru, Bu Isa nggak langsung tangani kalian karena kalian sudah di generasinya bangsa ini. Namun senior-senior kalian itu Bu Isa tangani. Jadi gini, kalau orang tua ditanya, Ibu sayang sama anak ibu, mereka akan bilang sayang banget Bu Aisyah. Oke. Besoknya konseling sama anaknya, ya. Nah, kamu rasa ibumu sayang sama kamu? Enggak. Ibumu yang masakin kamu, yang nyuciin baju kamu? Enggak. Itu kan kewajiban dia aja. Oh, begitu anak-anak julidnya. Ternyata baru sekarang 5 tahun terakhir saya mengerti mengapa seseorang merasa bapak ibu tidak menyayanginya, bahkan bapak ibu merasa dia menyayanginya, karena perbedaan bahasa kasih sayang. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum 21 sering kita lihat, ya. Jadi Allah memberikan apa? Mawaddah warahmah di dalam diri manusia, itulah ditemukan tadi kelenjar pituitari. Tapi banyak yang tidak membahas Ar-Rum berikutnya, yaitu Ar-Rum 22, di mana Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Rupanya bahasa ini bukan hanya bahasa suku atau bahasa sebuah negara saja, tetapi ke dalamnya lagi ada namanya bahasa cinta. Kenapa saya menganalisa Ar-Rum 21 ini termasuk juga bahasa cinta? Karena dia digandingkan dengan Ar-Rum 21 yang bicara tentang mawaddah warahmah. Ya. Nah, tentu ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Memang kita perlu belajar tentang masalah bahasa. Hari ini bahasa cinta kita hadirkan di sini sebagai wujud tips kecil barangkali yang bisa nanti dipakai untuk, ya, mengeluarkan hormon-hormon dopamin alami dan nggak perlu pakai narkotika lagi. Para ahli sering mengatakan istilahnya adalah teori baterai kasih sayang atau baterai cinta. Jadi kata para ahli, di otak manusia itu tadi kan ada energinya, ada listriknya, ya Bu. Ada sumber listriknya baterai. Dan ada 5 baterai di otak manusia. 5 baterai. Semua orang, ya. Jadi dikatakan rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai cintanya. Seorang istri terkadang nggak suka sama suaminya karena baterai cintanya yang kosong. Seorang anak merasa dia nggak disayang bapak ibunya karena baterai cintanya yang kosong. Dan sifat baterai ini harus diisi setiap hari. Saya minta tolong teman-teman siap-siap untuk, ya, Bang Sain panggil, ya.
Harus diisi, di-charge setiap hari, walaupun tidak 24 jam. Nge-charge baterai nggak 24 jam, dia secukupnya. Ya. Bu Aisyah, saya nggak bisa setiap hari nge-charge, anak saya jauh, atau suami saya jauh. Oke, para ahli mengatakan kalau bisa sebetulnya minimal 3 hari seminggu. Nggak bisa Bu Aisyah, anak saya di boarding. Mudah-mudahan guru-gurunya sebagai pengganti orang tua mengerti juga teori ini sehingga menggantikan charger baterai dari orang tuanya. Memangnya apa yang terjadi pada baterai ini bila tidak di-charge? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Di mana sebetulnya baterai itu kurang lebih ada di sini. Mungkin memang bentuknya tidak seperti baterai yang manusia buat, tetapi di situ ada sumber energi, sehingga energi ini nanti diharapkan jalan ke badan lewat sistem saraf ini, sehingga badan ini mau mengerjakan sesuatu. Apakah baterai itu hanya untuk anak-anak? Tidak. Kita sebagai istri, kita sebagai orang dewasa, bahkan mungkin sudah umur lanjut, baterai ini tetap harus di-charge. Seorang istri tahu suaminya datang, dengar suara mobilnya, yang biasanya rajin buka pintu, kemudian senyum, cium tangan suaminya, dikala istri itu cuma di meja makan saja dan mengatakan, biarin dia masuk sendiri. Itu berarti baterai istri itu lowbat. Dia nggak ada energinya Mbak Ira untuk nyambut suaminya karena lowbat. Makanya perlu di-charge ya. Gimana cara nge-charge-nya? 5 baterai itu di-charge dengan bahasa kasih sayang. Apa bahasa kasih sayang atau bahasa cinta itu? Ternyata 5 ini aja. Kata-kata pujian atau kata-kata penegasan, waktu yang berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ya. Saya yakin secara alami kita sudah lakukan ini. Hanya ya ilmuwan menemukan cara efektif, bukan apa-apa. Waktu semakin hari semakin cepat. Ya, ini saja sudah mau jam 1, kita belum ngapa-ngapain. Dan semakin banyak yang harus kita kerjakan buat kita perempuan-perempuan para mujahidah yang juga aktif di masyarakat. Waktu sangat sedikit. Makanya gimana caranya untuk ngecas baterai ini? Kata para ahli begini, sebetulnya Rasulullah sudah contohkan ya. Kalau masih punya anak dari 0 hari sampai yang 5 tahun, masih adakah ibu muda di sini? Ada yang anaknya di bawah 5 tahun? Coba angkat tangan ibu. Oh, Masya Allah, Mbak Ira masih ada. Ya Allah, ya luar biasa. Rupanya kalau 0 hari sampai 5 tahun, 5 baterai ini harus di-charge setiap hari dengan bahasa cinta ini. Sesibuk-sibuknya kita atau semujahadanya kita di luar, sampai di rumah yang anaknya mungkin masih 3 tahun, udah dipuji belum? Pujilah supaya baterai pujiannya terpenuhi. Sudah dipeluk belum? Peluklah, ciumlah supaya baterai kasihnya sentuhan fisiknya dipenuhi. Sudah dilayani belum? Ya pelayanan itu ya anak senang sekali ibunya yang suapin, ibunya yang menyisirin, ibunya yang dia lihat ambilin piring, ambilin gelas. Nanti tuh Umar Waisak enggak, kan enggak 24 jam. Ya, kita ketemu anak juga berapa jam, ya. Sudah ditemani belum? Bunda, temani aku. Sudah ditemani belum? Dan apakah sudah dikasih hadiah? Kalau saya, ya jujur, baterai hadiah ini luput. Karena saya pikir hadiah itu hanya dikasih pas dia milad saja atau naik kelas. Ternyata 0 sampai 5 tahun harus setiap hari, walaupun bukan dibelikan, misalnya dibikinkan bubur susu, harus ada kalimat, ini bubur susu, hadiah buat kakak. Ini kotak susu kotak, hadiah buat adek. Harus ada kata seperti itu. Ya, ini baju lungsuran, hadiah buat adek dari kakak. Tetap hadiah bukan? Ternyata begitu. Tapi nanti setelah 5 tahun, Bu Aisyah, anak saya udah 5 tahun masa terus-terusan begini. Kalau sudah 5 tahun, itu ternyata nggak usah setiap hari 5 baterai di-charge, hanya baterai pertama saja. Nah, yang jadi perhatian adalah rupanya setiap anak baterai pertamanya beda-beda. Bagaimana deteksinya? Lihat kebiasaan dia waktu kecil. Bolehkah saya tampilkan sedikit playback role play teater?
anggap yang bermain ini anak kecil walaupun sudah maaf kumisan jenggotan ya. Iya, mana orang tuanya mana nih? Oke. Ya, Alkisah ini rumah tangganya Pak Syahril. Bapaknya namanya Pak Syahril, ibunya Mbak Nini. Punya anak 5 juga. Yang masih SD sudah di atas 5 tahun. Oke. Baik, kita lihat anak pertama. Silakan anak pertama. Kita main agak cepat ya karena waktu nggak banyak. Anak pertama ini kelas 5 SD. Cek mic-nya. Segera sigap kalau teman-teman mic-nya nggak nyala diganti. Iya. Boleh soundman, mohon maaf. Iya. Anak pertama ini dia 5 SD. Rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Suara aku keren gak ya? Enggak, biasa aja tuh. Emang ayo bisa kita nih? Lebih bagus. Lebih bagus saya coba. Tik tik tik. Biasa aja, semua orang bisa. Parah banget sih. Udah, biasa. Rendo dari mana? Keren gak Bu tadi? Belum cium Kamu nyanyi? Oh iya, emang bukan? Kok suaranya kayak gimana gitu tuh? Semua kata. Kamu kayak latihan dulu deh tuh. Ya ampun Bu. Perlu masukin latihan aja ya, masukin les aja ya. Udah berisik deh begini. Iya, soalnya kurang Ya. bagus itu. So, Ibu, pernahkah Ibu punya anak yang setiap hari ingin muji dirinya? Bunda, hebat gak aku? Keren gak aku? Atau dia memuji orang tuanya, Bunda keren banget. Kalau ada anak seperti itu tiap hari, kemungkinan besar baterai pertamanya adalah word of affirmation atau kata-kata penegasan, kata-kata pendukung. Dia ingin selalu didukung. Dia ingin kalau muji dibilang iya, tapi apa boleh buat? Bapak ibunya bilang apa tadi? Suaranya jelek, cakapan juga bapak. Anak yang baterai pertamanya adalah kata-kata pujian. Kita tidak berikan kata-kata pujian, maka 5 baterai sekaligus akan kosong. Akan kosong. Ya. Harusnya isi aja baterai pertama. Ya, ibu nggak kasih anak yang macam kayak gini nih Bu. Ibu nggak kasih hadiah setiap hari, nggak masalah. Tapi ibu harus puji setiap hari, walaupun tidak 24 jam. Ya. Jadi baterai pertamanya harus diisi. Apa yang terjadi apabila anak ini tidak dipuji dan baterainya kosong? Ya, maka dia akan menjadi anak yang suka ngejek dan menjelekan orang lain. Coba kasih ilustrasinya dulu supaya inget-inget. Ayah sendiri nyanyi, padahal bagusan saya kan Bu. Masa tik 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 apaan? Kalian juga saya. Seorang anak ngejek bapaknya Ayah dan tua karena ya. baterainya kosong. Dan kalau ada anak kakak ngejek adiknya, itu berarti baterainya kosong. Akan bertambah kosong kalau kita marahin dia. Rendo, kamu ini ngejek adikmu aja, tambah kosong Bu. Jadi harusnya diapain Bu Aisyah? Panggil. Kalau dia ngejek adiknya, panggil. Rendo, cepet sih. Kan ketakutan kan? Ya. Kamu anak hebat. Cas dulu. Cas dulu. Baru kasih nasihatnya. Kalau ngejek orang nggak suka. Kamu tahu itu? Oke. Paham Ibu? Tapi apa yang terjadi pada kita karena kita nggak tahu tentang ilmu ini, malah dimarahin, tambah kosonglah baterai itu. Dan apa yang terjadi? Memang pas ada kita dia tidak akan ngejek adanya, tapi pas nggak ada orang tua dia akan ngejek habis adanya. Ini yang terjadi. Berikutnya anak kedua. Terereng. Anak kedua mana anak kedua? Oke. Mic-nya, perhatikan Mbak. Bu, Ya. ya. Dari mana? Ya, aku habis main bola. Aduh, bau matahari lu. Iya, Kayaknya. aku capek. Rudi mandi Kamu dulu. main bola apa main di septic tank sih? Bau banget. Ayah, cepet aku. Oh, ya. Rud, mandi dulu. Itu bau banget, Rudi. Ya, Mandi dulu, Nak. Kenapa sih ayah udah begitu sih? Bau. Mandi dulu, Nak. Capek ya, aku capek. Bentar. Bu, adakah anak ibu yang setiap hari selalu pengen meluk atau bahkan dia ya baru datang langsung meluk bapak ibu?
sejak kecil, bahkan misalnya tamunya datang langsung dia peluk, ya. Kemungkinan besar anak yang seperti ini baterai pertamanya adalah physical touch, sentuhan fisik. Memang waktu kecil kita tidak akan menampiknya, tapi setelah dia SD bau matahari, apa yang terjadi? Anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik dan orang tuanya bilang sana, itu akan bikin baterai itu kosong. Ya, padahal dia nggak perlu dipelayani, nggak perlu dilayani, yang penting ya dibelai. Memang sih bau matahari, tapi ya boleh nggak begini caranya? Coba. Ini kan dia badannya, sistem saraf badannya ini perlu banget sentuhan. Itu makanya kenapa beda dengan yang pujian tadi. Ya, memang dia mau matahari, bahkan tadi kata bapaknya bau apa? Ya Allah, kasihan banget sih ya. Maka boleh nggak ya tidak ditampik tetapi diginikan, mandi dulu nak, mandi dulu nak. Dengan begini ini juga masuk physical touch di sini. Mandi dulu nak, mandi dulu. Mau dia? Apa yang terjadi pada anak yang baterainya sentuhan fisik kosong? Apa yang terjadi? Maka coba kasih ilustrasinya. Itu ada kakakmu di situ. Silakan main cepat. Baik kok. Dia jaga Enak. apa so asik kan? Kenapa lu? Lu nggak seneng sama bola? Gigitin kan? Gua gigit lo. Anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik dan tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi anak yang suka mencubit, menggigit dan mengukur. Ini lagi. Bayangin ya Bu, ini baru 2 anak yang tidak terpenuhi baterainya. Satu suka ngeledekin, ngejek, satu suka nyubit. Apa yang terjadi ibu-ibu pada lihat 2 anaknya begitu? Rudi, kamu nih gigit kakakmu, Rudi, kan gitu. Apa yang terjadi? Baterainya tambah kosong. Ini bahaya, rupanya bahaya. Baik, anak ketiga. Silakan. Anak quality time. Ini baru 2 anak. Gimana yang 5? Ya, main cepat, ayo. Anak ketiga yang rupanya baterainya quality time. Apa cirinya? Ya, silakan. Ya, main cepat. Dulu sebentar ya. Udah dapet. Bu, aku ada tugas dari sekolah. Iya, betul. Temenin ya Bu ya. Ya aku bingung Bu bikinnya Bu. Aduh Dana, ini nih ada yang lagi PO buku Dr. Dahlan sebentar Ya ya. Allah. Mulai Ibunya sibuk ngurus bukunya Dokter Aisyah. sama aja dulu ya, sebentar aja. Nanti habis ini selesai baru ibu urus ya, ya. Ibu temenin kamu, tenang. Ya. Coba sebentar aja dulu, sebentar ya. Udah, soalnya dia udah nungguin lama. Maaf ya nak ya, baru restock lagi nih, sebentar ya. Apaan? Udah, lagi sibuk nih betulin kursi. Tolong dong ya, sebentar ya. Ini nggak jadi. Udah. Nah, adakah anak ibu yang sedikit-sedikit, Bunda, temenin aku, Bunda, bantuin aku? Atau ibu misalnya lagi bebenah, tiba-tiba dia duduk di dekat ibu, cuma ngeliatin aja. Ayahnya nonton TV, tiba-tiba dia duduk di sampingnya ngeliatin aja. Itu kemungkinan besar baterai pertamanya adalah quality time, waktu berkualitas. Dan sebetulnya tadi ibunya harusnya temenin aja dulu 15 menit. Ya ngapain lah juga buku Dr. Aisyah insya Allah aku ntar. Nanti ibu beli ya. Ada di luar sana. Masuk Pak Iko. Jadi rupanya ini baterai ini harus dicas dulu. Tinggalkan 15 menit minimal. Ya. Kenapa? Bahayanya apa pada anak yang baterai pertamanya waktu berkualitas Anda tidak isi, maka dia akan jadi anak yang senang menyendiri dan ngambek. Kita lihat ilustrasinya supaya nempel di kepala. Silakan. Rapat. Ngambek kita. Jangan lo ngambek lo. Datang kakaknya, satu tukang ngejek, satu tukang nyupit nih. Kadang orang tua baru sadar pada saat anaknya ngambek, barulah ibu ini mau menemaninya. Ya Allah, kan ngambek kan ya. Cuma kayak gini nih udah. Ya urusan kamu itu, urusan saya. Allah, ya ayo nak. Ini nih, ibu temenin sekarang ya. Udah ayo, ini ibu udah sepena. Kan ya, lama nih kalau kayak gini nih. Tambah ngambek. Ayo nak, apa?
Karena Yuk, terlanjur sekarang kosong. yuk. Ayo apa tadi? Cuman mau bantuin apa nak? Nak. Terlanjur kosong. Udah selesai yuk. Bagaimana ngatasi ini? Ngatasinnya adalah ibu duduk di sampingnya minimal 1 jam. Nah, Karena terlanjur kosong. jadi ibu temenin Ibu harus sendiri ya. kejar charge-nya, Bu. Ibu kalau cuma 10 menit aja duduk di sampingnya, dia nggak percaya ibu mau nemenin. Nanti setelah setengah jam baru dia rasa, kok ibu saya di sini ya. Masuk 1 jam baru dia nanya ibunya, ibu ngapain di sini? Ibunya bilang nemenin kamu, baru dia percaya. Baru baterainya ke-charge. Tapi siapa yang sempat begini? 10 menit langsung ditelepon, Bu Nining. Ya Tuhan. Arisan. Cuma 10 menit. Tambah nggak percaya anaknya bahwa ibunya mau nemenin. Kenapa nggak di awal tadi cuma 15 menit dia minta temenin ngerjain PR? Ini yang terjadi sebetulnya. Maka ini yang kejadian pada anak ketiga. Berikutnya anak keempat. Jeng jeng. Anak keempat kelas 2 SD. Ayo cepat. Bun, sini Bun, aku aja yang bantuin Bun. Udah nggak usah. Udah nanti kan capek. Udah Nanti sini kalau aku kamu aja yang beresin bantuin di rumah suka robek nanti ya sayang. Ah, nggak sengaja kemarin aku ngerobekin kok. Udah, Ya kan, nah. makin semangat malah robek. Ini aku aja. Anu kamu kalau bantuin ibu suka dia rusak nah. Iya, gue nggak sengaja Bun. Ya kan aku Kamu bisa begini selesai kok. PR udah selesai. Udah selesai semua. Semuanya. Udah makanya aku mau bantuin Bun. Dan aku aja Bun, aku aja Bun. Nah, ibu bilang nanti ya nak. Ya nanti robek gimana susah lagi nak. Udah kamu sama ayah. Bu, Ini adakah bisa anak ibu dibantu. sering gini anak ibu? Ini maaf ya saya percepat Tolong ya dulu ya. ya. Sebetulnya kalau diikutin bisa jam 2 Bu. Ada nggak anak ibu gini? Sini, aku yang bantuin Bu, aku yang bantuin, aku aja yang bantuin, aku aja. Ada yang begitu Bu? Terus, apa yang kita bilang? Jangan, nanti rusak, nggak usah. Anak kedua saya dulu kecilnya begitu dan saya maaf ya nak, ibu nggak punya ilmu dulu. Setiap Prio mau misalnya saya belanja katakanlah di sebuah hypermart, dia selalu mau bantu dorong kereta. Aku aja Bu yang bantuin dengan gigi ompongnya. Aku aja yang bantuin. Apa saya bilang? Nggak usah nak, nanti kamu nabrak lagi. Apa yang terjadi? Baterai dia kosong Bu, baterainya kosong. Ya, padahal anak yang seperti ini senang dengan sigap melayani dan ingin juga dilayani oleh orang tuanya. Jadi baterainya kosong. Ya. Harusnya kasih aja. Bisa nggak bisa? Ah, robek 1 buku Dr. Raisa gampang beli lagi. Masuk Pak Eko kedua kan? Paham Bu? Ya, apa yang terjadi apabila baterai pelayanan kosong? Inilah yang membuat seorang anak sering minta dilayani dengan kasar, atau menjadi bosi dan suka membuli. Iya. Pak, tolong. Ya. Lihat kelas anak keempat Ini yang membuli kakaknya. gantuin air buat situ sendiri. Paling kecil sih. Paling kecil keling ambilin. Disuruh. Gue males nyuruh dia. Enggak. Kalau ada kasus pembulian di sekolah, yang membuli itu biasanya baterainya adalah pelayanan, tetapi selalu ditampik oleh orang tuanya dan tidak dikasih kesempatan. Itulah makanya di sekolah dia nyuruh orang. Karena ia ingin melayani, cuman karena baterainya nggak penuh, makanya dia bukannya melayani, nyuruh-nyuruh. Itulah kasus pembulian. Ya. Anak kelima terakhir, perempuan. Ini kayak anak saya yang 4 laki 1 perempuan. Bunda, Halo nak. aku punya hadiah nih buat Bunda. Wah, Keren nggak? Aku bikin dari semalam loh Bunda. Aku belum tidur nih, masih kurang tidur aku. ada bunga ya. I love you ayah dan bunda. Kok ayah bunda? Saya dulu. Kok gitu? Soalnya ayah. Bunda. Ayah, Anabel. kok Nabel? Anabel. Ayah, aku punya hadiah buat ayah. Keren nggak? Bagus. Kamu mau nggak? Nanti saya temani atau belikan hadiah. Aku nggak mau itu. Aduh, ayah gimana sih itu? Hadiah aku mau dibuang sih. Kan udah bagus, tadi jatuh gitu. Tidak dibuang juga kali ya Allah. Ayah, tega banget sih. Aku bikinnya susah dari semalam kurang tidur. Ya udah, itu kan bagus udah. Tapi Adakah tidak anak
Bapak Ibu sering melakukan ini? Bikin sesuatu buat ayah, buat ibu, atau jalan-jalan ke satu tempat di depan rumah, ambil sekuntum ya kembang buat bunda. Bunda memang bilang, iya terima kasih. Tapi apa boleh buat? Ya, setelah dibilang terima kasih, sayangnya hadiah yang dikasih tadi tidak diperhatikan dan tidak ditaruh tempat yang indah. Tadi ya gelagatnya adalah Bapak memuji bukan? Tetapi tadi ini kertasnya dihiraukan. Baterai dia tidak mau seperti itu. Baterai hadiah, dia ingin hadiah ini ya yang tadi diberikan diperhatikan dengan baik. Bahkan anak yang baterainya hadiah, kata-kata pujiannya baterai kelima. Dia nggak perlu pujian tiap hari. Bukan berarti nggak perlu dipuji, bisa dipuji ya 5 minggu sekali atau 5 bulan sekali, nggak masalah juga. Ya. Apa yang terjadi pada anak yang baterai hadiahnya kosong, maka dia akan jadi seperti ini. Silakan. Asik, aku punya bagi. Apaan sih? Bagi. Ya, enggak mau. Ya, bisa tidak turun. Bagi. Enggak mau. Dia akan jadi anak yang pelit sekali dan tidak mau berbagi. Padahal secara logika kue yang ada di dos banyak, kalau dibagi berlima cukup. Tapi baterai hadiahnya kosong, maka dia akan menjadi orang yang sangat pelit. Dan kalau ada orang dewasa sangat pelit, udah ditagih sedekah masih juga belum sedekah, berarti baterai hadiahnya kosong sejak kecil. Paham tentang ini ya Bu? Iya. Apa yang terjadi apabila ya, ini salah satu ya, sudut pandang dari teori tips-tips tentang bahasa kasih sayang. Kalau sampai nih dari SD terus orang tuanya tidak mengerti tentang baterai, jadi kebalik-balik. Yang nggak perlu dipuji, dipuji. Ya, yang nggak perlu dikasih sentuhan fisik malah dipeluk-peluk. Kurang pas masuk di baterainya itu. Bukan berarti mereka tidak suka semuanya ini, suka, tetapi karena di otak manusia urutan baterainya secara fisika itu kayak tadi ini, kayak ada urutannya, maka harus ngerti baterai pertama apa, baterai kedua apa. Paling asik kalau baterai pertama dan keduanya tahu. Sebelum ke anak-anak, coba ibu masing-masing cek masing-masing baterainya yang mana urutannya. Saya, kalau diurutkan, baterai pertama saya adalah physical touch, sentuhan fisik. Dan baterai kedua saya kata-kata pendukung. Baterai ketiga saya hadiah. Baterai keempat saya adalah waktu berkualitas. Baterai kelima saya pelayanan. Saya kalau dilayanin tiap hari, jengah. Tahu jengah Bu? Kagok. Ya. Tapi kalau saya di Bu Aisyah, dipeluk, wah senang sekali. Dan itu juga saya butuhkan pada pasangan hidup. Ya. Tapi apa boleh buat? Suami istri itu baterai pertamanya sering berbeda. Suami saya baterai pertamanya pelayanan, baterai sentuhan fisikannya nomor 5. Makanya suami saya selalu melayani saya. Kalau kacamata saya patah, dia langsung betulin situ. Itu tandanya dia sayang sama saya. Kalau saya HP saya rusak, dia yang betulin. Ya. Obat hipertensi saya habis, dia yang pergi. Itu artinya pelayanan, berarti dia sayang sama saya. Cuma karena baterai saya pelayanan nomor 5, apa saya bilang sama suami saya, udahlah suruh orang aja. Dan banyak orang tanya sama saya, Bu Aisyah, suaminya baik apa enggak? Baik sih, tapi nggak tahu apa yang kurang. Rupanya baterai pertama saya sentuhkan fisik tadi yang kurang. Selama 31 tahun kami berumah tangga, baru 5 kali digandeng. Maka setelah tahu konsep ini, saya bilang sama suami saya, ayah, ada konsep tentang baterai kasih yang berkaitan dengan watak. Dan ada baterai di otak kita. Rupanya baterai pertama aku itu sentuhan fisik. Jadi please, peluk aku sebentar aja. Terpaksa saya bilang begitu Bu, daripada saya low bed. Dan suami saya sekarang sudah mulai pintar, 5 tahun terakhir, setiap mau ya pergi ke kantor, sudah salaman, dia sekarang peluk saya dan dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, udah. Tidak apa-apa, yang penting ngecas dikit. Apa yang terjadi apabila seorang anak yang baterainya berhari-hari
tidak dicas, inilah yang kemungkinan bisa terjadi penyimpangan, dan penyimpangan di luar rumah banyak sekali. Ya Allah ya Rabb, nauzubillah min dzalik.